tapi belum full screen. Tampilannya silakan untuk di full screen. Udah? Oke, silakan dilanjutkan. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat yang tampil ini anak muda terus hebat-hebat semua. Jadi saya menyesuaikan aja, kebetulan saya rektor Uniba dan tinggal di Balikpapan. Untuk banyak hal pada kesempatan ini saya akan berbicara terkait ibu kota negara baru kita yang ada di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Nah, sebagai informasi saya sampaikan bahwa pada dasarnya ketika kita bicara digital, maka ada yang kita tidak bisa lupakan bahwa era digital itu tidak lepas dari kemajuan teknologi, khususnya industri 4.0 dan society 5.0. Nah, kepada anak-anak muda yang senang digital, ini ada berita menarik bahwa ternyata ibu kota negara yang akan dibangun itu memang sudah dikondisikan untuk menjadi ibu kota masa depan, ibu kota berbasis digital. Nah, konsep yang perlu saya sampaikan bahwa pemerintah dengan pimpinan Pak Jokowi itu ingin menjadikan ibu kota negara sebagai smart, green, kemudian forest, dan sustainable city. Nah, ketika kita bicara smart city, maka tentu saja tidak akan lepas dari yang namanya digitalisasi atau digital city. Ini sejumlah konsep yang diperuntukkan untuk ibu kota negara. Jadi sekedar informasi, kita jangan berpikir IKN baru yang dibangun di Penajam ini itu adalah konvensional seperti yang ada di Jakarta sekarang, tapi itu direncanakan oleh Pak Jokowi sebagai ibu kota yang paling maju, ibu kota yang berbasis teknologi terkini, dan kalau bisa dibahasakan berbasis teknologi masa depan. Yang tentu saja ketika bicara terkait teknologi terkini dan masa depan, maka digitalisasi adalah suatu keharusan. Di sini terlihat smart city itu menyangkut smart manufacturing, smart government, terus mobility, smart digital, open data, smart health, smart agriculture, smart building, dan smart grid energy. Oke. Nah, ini pernyataan Pak Jokowi ini. Apa yang beliau katakan bahwa IKN yang akan kita buat di Kalimantan Timur itu akan menjadi tempat yang terkoneksi secara digital atau smart. Sehingga konsep tersebut yang diimplementasikan mampu menjadi rujukan negara-negara lain, seperti yang saya sampaikan. Itu jadi patron kita. Sebenarnya ini konteks ini tidak lepas bahwa ke depan masyarakat kita adalah masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dengan digitalisasi, atau yang kemudian tidak bisa dilepaskan dari perkembangan industri 4.0, yang kemudian salah satu bangsa di dunia membuat konsep society 5.0 yang kemudian dalam materi hari ini saya anggap salah satunya adalah basisnya adalah berbudaya ketiga. Berbudaya ketiga. Berbudaya digital. Saya kebetulan juga orang ketiga, jadi biasa budaya ketiga gitu ya. Oke, ini kuncinya. Nah, tadi menarik pembicara sebelumnya ya, dia bicara terkait bagaimana bully dan lain sebagainya. IKN juga itu penuh begitu, penuh bully, penuh tantangan. Tapi sekarang kan zaman enak, boleh ada hoax, tapi kan bisa dibalas juga dengan berita apa adanya. Nah, kalau kaitannya dengan ibu kota negara, kami di Kalimantan selain misalnya memanfaatkan internet dengan menyajikan berita-berita terkini termasuk Instagram, kami juga membuat tulisan yang banyak yang untuk melawan misalnya
berita-berita atau yang berseliweran di dunia maya yang biasanya tidak sesuai dengan fakta. Nah, terkait saya akan bahas juga smart city di sini di IKN ini. Smart city yang kita maksud sebenarnya kita tahu semua itu secara nasional, tapi bagi kami, saya secara pribadi bersama dengan sejumlah rektor, karena kebetulan saya Sekjen Forum Rektor Persatuan Insinyur Indonesia, kami anggap itu smart itu safe, modern, artistik, dan T itu ada technological base. Dalam artian begini, bahwa ketika kita membangun IKN baru, kita harus menggunakan teknologi terkini. Jadi tidak terbatas bahwa kita hanya kuasai digital aja, tapi kita sudah bisa memprediksi apa perkembangan teknologi terbaru. Karena ketika kita bicara digital berarti kita bicara terkait perkembangan teknologi yang saat ini digandrungi atau misalnya dialami oleh kita semua. Dan di modern di sini, modern adalah ini sudah digambarkan bahwa penerapan teknologi canggih yang mencontoh negara lain yang sudah maju. Nah, di kesempatan ini saya diminta untuk bicara digital culture, dan seperti kita ketahui bahwa digital culture merupakan konsep yang menggambarkan gagasan bahwa teknologi dan internet secara signifikan membentuk cara kita berintegrasi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi. Nah, di era sekarang seperti kita ketahui, budaya digital itu sudah mulai merambah ke kehidupan masing-masing. Kita sudah tidak bisa hidup tanpa digital, akan tetapi sebagai penikmat digital, kita mesti etika-etika, budaya, dan lain sebagainya, itu harus kita terapkan. Di materi tadi saya sempat menyimak, dan memang sejumlah catatan. Kalau dilihat budaya orang Indonesia secara umum, suka senyum, kemudian ramah tamah, dan ternyata berdasarkan temuan budaya digital kita, kalau berdasarkan pantauan dari orang, itu termasuk kita salah satu negara yang terjelek. Ini yang tidak nyambung antara bangsa yang ramah tamah dengan yang ganas di internet. Pembicara sebelumnya sudah bahas itu juga. Dan terkait dengan IKN, kami juga kadang-kadang banyak hoax, banyak informasi yang memang menyampaikan sesuatu yang tidak fakta. Misalnya dia tidak pernah ke IKN, kemudian bicara tentang IKN, tapi sebagai negara demokrasi kita tidak boleh marah. Sudah ada ruang virtual, sudah ada ruang internet, sudah ada teknologi yang membuat kita harus aktif. Jadi tinggal kita kreatif aja bagaimana mengantisipasi itu. Nah, bagaimana nilai-nilai budaya lokal di era digital? Ya, kita tahu bahwa nilai-nilai budaya bersifat turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya, dan bisa merupakan memori masa lampau, bisa memberikan bentuk dari budaya dan diyakini sebagai dasar ideal suatu masyarakat. Yang pasti digitalisasi budaya adalah bagaimana mewariskan wujud dan nilai budaya melalui media populer dan relevan pada zamannya, bagaimana menyesuaikan diri dengan kemajuan sains dan teknologi. Nah, yang menjadi pembeda antara bangsa yang maju dan tidak adalah sebenarnya dengan di kemajuan teknologi. Kemudian bagaimana memanfaatkan teknologi secara baik. Untuk konteks digitalisasi ini, di pembicara-pembicara sebelumnya, baik yang terkait kopi maupun terkait yang spesialis media sosial, kita sudah tahu bahwa banyak dampak positif daripada digitalisasi, selain dampak negatif. Kita menemukan banyak anak muda bisa kaya hanya karena memanfaatkan digitalisasi. Berdasarkan catatan, khusus misalnya kalau kaitannya UMKM, umumnya mereka berhasil itu karena digitalisasi dengan memanfaatkan internet, memanfaatkan Instagram, Facebook, dan lain-lain untuk membuat mereka maju. Ada sejumlah anak muda yang sukses di era digital ini karena memanfaatkan
manfaat digitalisasi sebaik-baiknya, khususnya dalam konteks marketing digitalization. Nah, ini semua harus menjadi budaya masyarakat kita, karena yang tertinggal akan tertinggal. Kita sudah lihat perusahaan-perusahaan juga banyak yang kehilangan peran, banyak yang hilang hanya karena tertinggal dengan digitalisasi. Makanya bahwa kalau kita ingin tetap bertahan ke depan, hanya orang yang memahami bagaimana perkembangan teknologi ke depan yang akan tetap mapan dan tetap bisa bertahan. Untuk penggerak budaya digital, kita lihat bisa ragam collaboration platform yang memungkinkan dengan mudah berbagi data dan informasi dengan cepat. Ya. Kemudian seperti kita ketahui bahwa literasi informasi sekarang ini tidak terlepas dari teknologi digital, dan artificial intelligence menemukan momentum pada tahun-tahun belakangan ini. Kita punya salah satu banyak pengusaha nasional masih muda, contohnya misalnya Mas Nadiem Makarim yang menteri yang menemukan misalnya Gojek. Nah, itu tidak lepas daripada pemanfaatan digital. Oke, kemudian terkait literasi informasi dan teknologi digital, bahwa teknologi digital dengan mudah memformat data atau informasi dalam bentuk digital, kemudian melalui adanya internet dan IoT memungkinkan mengakses data atau informasi dengan mudah dan cepat. Teknologi digital juga termasuk mampu untuk mendelivery data atau informasi dengan cepat dan real time. Nah, kita bisa rasakan semua ini secara cepat di zaman pandemi ini. Kita dapat hikmah bahwa di zaman pandemi ini membuat kita sebenarnya semakin keilmuan digitalisasi atau keilmuan terkait sains dan teknologi industri 4.0 itu semakin ada hikmahnya, kemudian semakin berkembang dan menjadi momentum untuk kemajuan ke depan. Nah, lalu bagaimana masyarakat cerdas di era digital? Transformasi digital pada bidang industri telah menyebabkan loncatan perubahan yang dikenal sebagai revolusi industri 4.0. Kemudian kita tahu salah satu negara yang mengantisipasi bagaimana kemajuan teknologi itu adalah Jepang dengan yang kita kenal dengan Society 5.0. Society 5.0 adalah suatu konsep yang menghadapi industri 4.0 dengan memanusiakan manusia, ya, dengan menggunakan kemajuan teknologi untuk kepentingan manusia dan untuk kemajuan umat manusia. Oke, nah kita kembali terkait dengan konsep smart city dan digital culture di IKN Sepaku Negara. Jadi sekedar informasi, ibu kota negara baru ini saya istilahkan Sepaku Negara, oleh karena Sepaku itu adalah nama kecamatan dan semua tahu Sepaku itu kalau Jakarta ini masih lebih luas Sepaku, padahal dia hanya kecamatan. Negara ini adalah konsep dari pemenang sayembara. Nah, kalau disingkat bisa juga nagari, kemudian Nusa, Rimba, Antara, dan Samudra. Nah, dalam kaitannya digitalisasi dan budaya digital yang mungkin ke depan kita akan hadapi, dan tentunya ini salah satu contoh yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa saat ini kita menghadapi era digital, era kemajuan teknologi yang di ibu kota negara itu Pak Jokowi sudah berkomitmen untuk menerapkan konsep digital, kemudian diantaranya misalnya kalau terkait transportasi, itu dikenal dengan istilah smart mobility. Ya, jadi penggunaan digital juga tentu saja termasuk di dalamnya. Kemudian digital citizenship atau kependudukan atau warga atau kemasyarakatan, dalam artian bagaimana anggota IKN atau masyarakat IKN itu paham digital, kemudian
untuk terkait bagaimana energi ke depan di ibu kota negara, itu dikenal juga dengan konsep smart energy. Jadi sekedar informasi, di ibu kota negara ini akan berbasis energi baru terbarukan, kemudian tentu saja penggunaan teknologi maju berbasis digital akan menjadi bagian di dalamnya, sehingga kita bisa katakan bahwa bagi ingin berkiprah di IKN, atau meskipun kita tidak katakan IKN karena ke depan kita suka atau tidak suka akan menuju masyarakat itu mesti paham atau pintar digital, ya. Kemudian terkait dengan masyarakat digital atau misalnya masyarakat berbudaya digital, di IKN ini dikembangkan konsep smart health system. Jadi di mana para warga IKN nantinya itu dianggap sudah mampu mengontrol bagaimana penyakitnya berdasarkan data tentunya, bagaimana penggunaan digital, internet, dan lain-lain itu bisa mendeteksi penyakitnya dan bisa diambil langkah-langkah berbasis teknologi yang tidak konvensional lagi dalam menangani penyakit atau ketika mereka sakit. Nah, di IKN juga itu dikembangkan konsep yang namanya smart buildings. Jadi bangunan-bangunan itu berbasis smart. Seperti kita ketahui, smart tidak lepas dari digital. Kemudian pabrik-pabrik atau manufacturing yang ada di sana itu juga akan dikembangkan dengan smart. Kemudian pertanian, kemudian smart government, dan lain sebagainya. Nah, untuk konteks materi saya menuju masyarakat pintar berdigital menuju IKN, maka dua hal yang bisa saya sampaikan, bahwa milik masa depan Indonesia adalah yang memiliki IKN sekarang yang ada di Penajam Pasir Utara. Pemilik masa depan Indonesia adalah mereka yang pandai memanfaatkan digital secara baik. Dan sejumlah bukti sudah kita lihat bahwa banyak anak muda, banyak pengusaha baik lokal, nasional maupun internasional menjadikan digitalisasi atau pintar digital ini sebagai kunci suksesnya. Jadi kalau dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa only digitalization skill can solve our problem and can make our future bright. Itu barangkali yang bisa kita katakan. Nah, sebagai penutup saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Yang pasti pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan semoga ke depan nama IKN baru kita ini yang ada di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, itu bisa Pak Presiden pilih salah satunya, Sepaku Nagara, Sepaku Negara, Paku Negara atau Paku Nagara. Paku itu singkat dari Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara. Kemudian Sepaku Negara sebagian pasir Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara. Nah, ketika kita bicara digital, maka sudah ada satu contoh atau wilayah yang akan menjadi tempat praktek berdigital. Dan tentu saja ini peluang bagaimana membina, bagaimana menjadikan warga IKN baru itu adalah masyarakat yang berbudaya digital. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Isradi untuk materi yang sudah di-share kepada kita semua. Dan tentu saja sesi Pak Isradi